Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 14 pendidikan inklusi yang beranggotakan ada Harum Puspahayati, ada Indus Haryanti, ada saya sendiri Claudia Nur, dan ada Nur Hidianti dan juga Rifka Simanjuntak. Nah, di sini kami mengangkat judul dengan judul manfaat pendidikan inklusi. Sebelumnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah ini sebelumnya juga, dan rekan-rekan mohon disimak dengan baik-baik bagaimana sih manfaat pendidikan inklusif tersebut. Nah, itu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Nah, artinya di sini pada tahun 1998 Sembek mendefinisikan sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Artinya tidak berbeda, semua siswa ditampung, entah itu yang seperti ini atau kekurangan perilaku yang seperti apa, pokoknya semua itu ditampung dengan satu kelas. Dan menurut Estonia Education and Research Network 1998 mengemukakan bahwa yang dimaksud pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyesuaikan struktur pendidikan, sistem dan metodologi kebutuhan semua anak, menjadi bagian yang strategi menuju masyarakat dan inklusif, proses dinamis yang berkembang dan mengatasi berbagai macam hambatan. Nah, itu menurut dari Estonia Education and Research Network. Nah, lalu manfaat dari inklusi. Nah, manfaat inklusi itu adalah sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak yang rentan atau marginalisasi garis miring diskriminasi, artinya khusus kepada anak yang rentan didiskriminasi, anak yang dianggap berbeda. Padahal tadi kan menurut Sambek itu adalah semua siswa dikumpulkan di kelas yang sama, tidak berbeda kan. Tapi di sana dengan adanya inklusinya adalah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang terkena diskriminasi atau marginalisasi. Nah, jadi terkadang menurut pandangan khalayak umum, beberapa anak yang rentan mendapatkan diskriminasi ini misalnya pada saat anak ini dari keluarga yang miskin, dari anak yang tunawisma atau anak jalanan, anak yang mempunyai kekurangan atau tidak banyak memiliki kelebihan gitu. Nah, artinya kekurangan fisik khususnya gitu. Setelah itu anak yang berkebutuhan khusus justru itu lebih sering menjadi hal diskriminasi bagi lingkungannya sendiri, dan juga kepada anak yang minoritas, artinya anak yang minoritas dengan contoh dengan suku, misalkan dia pindah sekolah, ternyata dia itu hanya satu-satunya suku Kalimantan, ternyata teman-temannya dari suku Jawa semua nih. Nah, itu menjadi salah satu potensi yang besar dia didiskriminasi. Lalu pekerja anak, nah dia itu seorang pekerja sehingga sekolahnya pun menilai dia sudah kecil sudah bekerja gitu. Nah, itu yang menjadikan dia dimarginalisasi atau didiskriminasi. Lalu anak perempuan, nah itu biasanya sih, namun sekarang anak perempuan ini kiranya tidak ada lagi karena banyak sudah yang mengkeluarkan membicarakan tentang kesetaraan gender. Nah, mungkin sampai di sini ya teman-teman, manfaatnya daripada inklusi itu, bagaimana inklusi itu bisa terjadi menurut pandangan umum khususnya. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidianti dengan NIM 1910 123 22112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai inklusi sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak yang rentan akan diskriminasi. Terkadang menurut pandangan khalayak umum, beberapa anak yang rentan untuk mendapatkan diskriminasi seperti anak dari keluarga miskin, anak jalanan atau tunawisma, anak yang mempunyai kekurangan atau kelebihan fisik, anak berkebutuhan khusus atau ABK, anak minoritas, pekerja anak perempuan atau bias gender, anak dari orang yang mempunyai pekerjaan tidak lazim seperti pengemis, pekerja seks, pemulung, dan lain-lain, anak yang melakukan pelanggaran hukum atau anak napi, anak yang sakit atau kelaparan, pelajar yang hamil, korban kekerasan atau perang atau bencana atau memakai narkoba, diskriminasi dan stigmatisasi karena HIV/AIDS, anak dari keluarga yang mempunyai sikap negatif terhadap pendidikan. Hal itulah beberapa contoh tersebut merupakan anak yang rentan dan mengenai diskriminasi anak pada dunia pendidikan.
pun upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya diskriminasi pada anak kelompok tersebut, yaitu yang pertama ada menghargai sesama. Sedini mungkin seharusnya kita dapat menanamkan pada anak untuk dapat menghargai teman-temannya atau anak-anak yang mungkin berbeda dari kita. Yang kedua yaitu pola asuh yang baik. Nah, seharusnya dari kecil anak sudah dididik dengan pola asuh yang baik dengan menerapkan saling menghargai, bisa saling menghormati, dan menerapkan pola asuh yang benar-benar dapat memberikan contoh dan berdampak baik pada anak di kemudian hari atau pada anak pada remaja nantinya. Kemudian yang ketiga ada saling menghormati. Kita tentu perbedaan cukup jelas pada kita dan kelompok anak tersebut, namun kita tetap saling menghormati, tetap menghargai, dan tetap menjaga keutuhan kita walaupun ada perbedaan tersebut. Yang keempat ada kompetensi pendidikan luar biasa. Hal ini merupakan dapat kita kompresikan pada pendidikan luar biasa untuk mencegah adanya atau dapat mengatasi adanya diskriminasi yang terjadi pada dunia pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Puspahayati dengan NIM 191012320031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu Forum Dunia ini sepakat untuk mencapai 5 tujuan pokok sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan dan memperluas pendidikan anak-anak secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung. Yang kedua ada semua anak-anak pada tahun 2015, khususnya perempuan, anak-anak dengan kondisi yang memprihatinkan dan yang merupakan etnis minoritas harus bisa memperoleh dan menempuh pendidikan dasar berkualitas baik secara cuma-cuma. Yang ketiga ada program yang bersifat keahlian dan tepat guna akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi anak-anak dan orang dewasa. Yang keempat ada pada tahun 2015 diharapkan ada peningkatan sekitar 50% untuk tingkat baca tulis orang dewasa, khususnya wanita, dan akses yang menjunjung keseimbangan akan pendidikan yang berlanjut untuk semua orang dewasa. Dan yang terakhir ada menghilangkan isu gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai keseimbangan gender dalam pendidikan pada tahun 2015. Hal ini akan berfokus pada akses seimbang dan menyeluruh untuk wanita dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik. Nah, memperbaiki semua aspek dalam kualitas pendidikan sehingga semua hasilnya bisa dinikmati oleh semua pihak, terutama dalam baca tulis, menghitung, dan keterampilan siap pakai dari 6 kerangka aksi tersebut mengandung implikasi bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tujuan dan target pendidikan untuk semua atau education for all dapat tercapai dan terjamin keberlangsungannya. Kata semua anak secara literal dan jelas ditunjukkan untuk semua, juga bagi anak-anak dengan keadaan yang kurang beruntung yang pada akhirnya memerlukan kebutuhan khusus. Sementara implikasi terhadap pembelajaran adalah bahwa diharapkan pembelajaran dan proses pengajaran bernuansa ramah dan menyenangkan bagi siswa maupun terhadap gurunya dengan moto welcoming school and welcoming teacher. Namun meskipun perkembangan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan demikian pesat, tapi ternyata ini belum mampu juga menjangkau kepada semua kebutuhan dari peserta didik, terutama mereka yang tergolong kelompok minoritas dan terabaikan. Program pendidikan bagi kelompok seperti ini biasanya dilakukan dalam setting yang terpisah, bahkan dalam institusi yang terpisah pula. Dan melalui pendidikan inklusif inilah muncul harapan dan kemungkinan mereka memperoleh kesempatan pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya secara lebih inklusif. Dan ada juga inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Nah, pendidikan inklusif ini mengisyaratkan bahwa sekolah bisa memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah dengan radius tertentu. Jadi kajian tentang seberapa dekat masih menjadi perdebatan yang hangat. Semestinya unit semacam UPT Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan menjadi motor penggerak untuk mengkoordinasikan
beberapa sekolah di wilayahnya untuk menentukan wilayah penerimaan siswa baru dengan konsep sekolah terdekat. Sekolah terdekat menjadi implementasi wajib belajar bagi warga masyarakat dalam kondisi apapun tanpa terkecuali. Jadi diharuskan mengenyam pendidikan. Bahkan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus atau kelainan harus mendapatkan tempat di sekolahnya. Isyarat ini menjadi salah satu inti tentang definisi pendidikan inklusif menurut Sapon Shevin pada tahun 1998, yaitu sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa atau kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Kajian tentang sekolah terdekat ini menurut versi pendidikan inklusif sebenarnya bisa digunakan untuk memantapkan tentang konsep bina lingkungan. Selama ini, konsep bina lingkungan dijalankan oleh sekolah untuk melengkapi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang. Semestinya peserta didik dari lingkungan terdekat dengan sekolah menjadi prioritas utama untuk dapat mengenyam pendidikan konsep sekolah terdekat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, kita akan memasuki pada pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Pendidikan inklusif mengisyaratkan bahwa sekolah bisa memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan konsep sekolah terdekat. Sekolah terdekat menjadi implementasi wajib belajar bagi warga masyarakat dalam kondisi apapun tanpa terkecuali diharuskan mengenyam pendidikan, bahkan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus. Bagi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus atau mempunyai kelainan atau memiliki keunikan, harus mendapatkan sekolah yang layak. Isyarat ini menjadi salah satu inti tentang definisi pendidikan inklusif menurut Sapon Shevin pada tahun 1998, yaitu yang berbunyi sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa atau di kelas reguler bersama-sama teman seusia atau sebayanya. Adapun beberapa manfaat sekolah terdekat yang banyak dirasakan oleh masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama, sekolah menjadi milik masyarakat. Artinya hubungan antara sekolah dalam masyarakat akan bersinergis. Yang kedua, jalinan hubungan antara sekolah dan orang tua untuk saling berkomitmen terhadap pola pendidikan akan lebih mudah dibangun. Yang ketiga, yaitu mengenai sekolah akan lebih mudah berkoordinasi dengan orang tua jika ada siswa yang memiliki masalah. Yang keempat, mengurangi risiko kecelakaan dalam perjalanan menuju pulang ataupun berangkat sekolah. Yang kelima, pendidikan juga diupayakan belajar dengan teman sebaya. Hal ini juga berkaitan dengan pendidikan inklusi, yang dimana pendidikan inklusif juga mengisyaratkan bahwa peserta didik untuk mengenyam pendidikan diupayakan belajar dengan teman sebaya seperti yang telah diungkapkan oleh Sapon Shevin di atas. Makna teman sebaya adalah seangkatan atau seumuran. Sudah tentu mengandung makna seusia atau dengan rentan usia. Belajar bukan dengan yang sesama usia, artinya anak-anak diterima di sebuah sekolah dengan lurus atau selesai juga dengan bersama-sama. Fenomena tinggal kelas lebih banyak disebabkan karena siswa tidak tuntas atau tidak memenuhi standar minimal yang telah ditentukan oleh sekolah. Istilah berkembang atau tidak memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimal, padahal sebenarnya manusia tidak bisa di KKM manusia makhluk tersebut. Manusia adalah makhluk yang unik dan berbeda antara makhluk satu dengan yang lainnya. Jadi dalam pendidikan inklusi besar juga kemungkinan mengapa mereka
tinggal kelas karena mereka tidak mampu bersosialisasi dengan lingkungannya atau dengan teman sebayanya, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka tinggal kelas. Dengan adanya pendidikan inklusi, yaitu dengan metode sekolah terdekat atau sekolah dengan teman sebaya, mampu mengurangi resiko tinggal kelas bagi mereka yang mungkin pernah tinggal kelas seperti itu. Dengan metode teman sebaya ini bisa membantu mereka untuk lebih bisa mengimprove dirinya, berkembang sesuai dengan minat dan bakat, juga membantu mereka bersosialisasi, memahami pembelajaran yang ada di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah juga bukan hanya satu arah, yaitu dari guru ke siswa, tapi bisa juga dari guru ke siswa ataupun dari siswa sesama siswa. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko tinggal kelas bagi anak-anak yang sekolah di pendidikan inklusi. Yang keenam yaitu memantapkan tentang konsep bina lingkungan. Sebenarnya pada pendidikan inklusi ini juga bisa menggunakan konsep bina lingkungan. Selama ini konsep bina lingkungan dijalankan oleh sekolah untuk melengkapi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang. Semestinya peserta didik dari lingkungan dengan sekolah menjadi prioritas utama untuk menyampaikan pendidikan konsep di sekolah terdekat. Bina lingkungan ini mungkin Bina lingkungan ini jika dikaitkan dengan masa sekarang adalah sekolah dengan sistem zonasi. Jadi sekolah memaksimalkan siswa-siswa atau anak-anak yang berada di satu wilayah terdekat tersebut untuk dididik seperti itu. Mereka lebih memaksimalkan orang-orang terdekat dulu, baru dia mengembangkan dengan orang-orang atau pendaftar atau peserta didik yang dari jauh. Konsep bina lingkungan ini memiliki dampak positif, yaitu dia mampu atau dia berusaha untuk mengembangkan daerah-daerah di sekitar pusat pendidikan agar lebih maju. Itu dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Yang pertama, mengembangkan kemampuan seiring berjalannya waktu. Guru juga dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya seiring dengan berjalannya menjalankan tugasnya mendidik anak-anak bangsa. Salah satu pengembangan yang perlu dipertimbangkan oleh tenaga kependidikan adalah menambah pengetahuan tentang paradigma pendidikan inklusif. Yang kedua, mampu menghadapi siswa yang perlu perhatian khusus. Paradigma pendidikan inklusif mengisyaratkan guru untuk bisa menangani berbagai kondisi siswa. Misalnya, seorang guru mampu untuk menangani siswa yang mempunyai kecerdasan luar biasa maupun untuk menangani siswa yang mempunyai kecerdasan yang kurang. Siswa dengan berbagai kondisi fisik, psikis, latar belakang, budaya yang berbeda-beda, dan kondisi-kondisi lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Definisi pendidikan inklusif cukup beragam. Para ahli mendefinisikan pendidikan inklusif dari berbagai sudut pandang. Ada satu persamaan makna dari berbagai definisi, yaitu mengakomodir perbedaan manusia. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2000 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa pada pasal 1, bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kajian tentang seberapa dekat masih menjadi perdebatan yang hangat. Semestinya, unit semacam UPT Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan menjadi motor penggerak untuk mengkoordinasikan beberapa sekolah di wilayahnya untuk menentukan wilayah penerimaan siswa baru dengan konsep sekolah terdekat. Sekolah terdekat menjadi implementasi wajib belajar bagi warga masyarakat. Dampak dari munculnya paradigma pendidikan inklusif ternyata menambah poin untuk memprofesionalkan guru. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.